Oke, teman-teman ya. eh, Saat ini ya, saya itu berjualan di Kalimantan dan berbagi cerita saja pada teman-teman semua bahwa kalau berjualan di luar daerah itu teman-teman ya, itu tentunya ya ada plus minusnya sih teman-teman ya. Jadi mungkin suatu kenyamanan tersendiri teman-teman ya. Jadi nggak bisa dikatakan akan lebih menghasilkan ataupun kurang menghasilkan gitu, antara itulah gitu kan. Jadi yang dicari itu adalah kenyamanan pribadi masing-masing teman-teman. Kalau ditanya Kalimantan apakah lebih baik sehingga jauh-jauh berjualan di Kalimantan seperti itu, ya mungkin bisa jadi menurut saya, tapi bagi yang lain juga kadang tidak seperti itu, karena toh kalau dihitung secara pendapatan juga gitu teman-teman ya, itu hampir sama kok dengan teman-teman yang berjualan di tempat lain gitu kan, terutama di Pulau Jawa ya, yang penggemar bolang-baling ataupun roti goreng ini yang luar biasa teman-teman ya. Kalau di sini kan 50-50 lah gitu kan, artinya ya orang itu belum terlalu begitu mengenal makanan-makan seperti ini, dan toh kita juga habisnya sedikit jualan ya ketimbang teman-teman yang berjualan di Pulau Jawa gitu kan. Karena saya juga asalnya dulu kan belajarnya itu kan di Pulau Jawa, terutama dari Jogja teman-teman, seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain secara penghidupan bagi saya pernah dagang di Jawa Lama, di Palembang juga pernah gitu kan, jadi di area Bekasi Jakarta juga pernah, dan kemarin terakhir di Bandar Lampung, dan sekarang kembali lagi saya ke Kalimantan. Walaupun dulunya saya sempat di Kalimantan beberapa tahun, akhirnya pulang, sekarang kembali lagi. Nah, apa yang membedakan menurut saya pribadi ya teman-teman, menurut saya pribadi itu adalah ya nggak dipungkiri, walaupun saya di sini membuatnya itu nggak terlalu banyak teman-teman ya, sedikit gitu kan. Di sini saya membuatnya sedikit teman-teman, bisa cakwe sedikit lagi. Jadi menurut saya hasil di sini menurut saya pribadi lebih lumayan, dan bisa bisa buat investasi ataupun buat masa depan lah bahasanya kan gitu kan. Karena apa? Selama saya usaha di Pulau Jawa, pernah usaha ya lumayan lah menurut saya ya, sebagai orang biasa yang punya cabang-cabang dan punya usaha lain selain ini gitu kan, menurut saya besar. Tapi apa kenyataannya tidak bisa berbekas ya, hanya selintas saja gitu kan, seperti itu. Dan sedangkan di sini saya mengalami yang beberapa tahun kemarin ya, itu alhamdulillah ya, artinya ada bekasnya, ada yang bisa kita belikan apa. Bahkan saya cerita pada teman-teman semua ya, adik-adik saya di sini, teman saya yang ikut di sini, mereka dulu ikut saya di Jawa gitu kan, mereka tidak punya apa-apa, artinya jangankan untuk membeli rumah atau membuat rumah gitu kan, itu nggak bisa teman, tabungan aja kadang-kadang nggak ada, habis gitu kan. Nah, ketika mereka ikut saya ke sini, karena saya perintis dari mereka ya, mereka alhamdulillah sekarang bisa buat rumah gitu kan, bisa punya kebun gitu, walaupun belinya nggak di sini, di tempat desa masing-masing, dan sedang proses membangun. Nah, itulah kenapa kalau dipikir ya, kita di sini tidak membuat banyak teman-teman. Nah, contohnya saya aja teman-teman, yang di sini ini ngerintisnya sudah sebulan ya, artinya sudah sebulan, dan hasilnya pun dibilang nggak banyak banget sebulan sekarang. Kalau secara omset hariannya ya teman-teman ya, hariannya itu kalau mungkin di roti goreng sama cakwenya hanya 500-an lah, 500.000 ya, mungkin sampai 600.000 gitu kan. Tapi karena kita ketambahan sekarang menu-menu lain, ini udah habis teman-teman ya, itu sampai dengan minimal 800 sampai 1 juta sekarang itu ya. Tapi kalau khusus untuk roti goreng dan cakwenya ya kisaran 500-600 ribu lah gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman ya, udah ketahui di sini saya membuat ini memang harganya tidak terlalu mahal. Mungkin di teman-teman ada yang harga 2.000, di sini enggak teman-teman. Di sini kita menjualnya 5.004, dan saya membuat itu 4 gayung, cakwenya 4 gayung kan, artinya
tidak, ya kalau di kilo kan mungkin hanya sekitar 5 kiloan lah ya, 5 kiloan seperti itu kan, tapi dapat uang segitu kan, 5 kilo mungkin ya maksimal 6 kilo lah gitu kan. Nah itu buktinya ya teman. Artinya walaupun di sini kontrakan itu mahal, tempat sewa usaha juga mahal, kontrakan rumah juga mahal, dan kehidupan lebih tinggi, nyatanya lebih bisa menyisakan uang. Itu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Tapi ada juga kan rezeki itu kan beda-beda teman-teman, di tangan masing-masing, artinya beda lah itu kan. Mungkin teman-teman yang di Jawa dengan seperti itu bisa ngumpul, karena di Jawa saya percaya teman-teman ya, kalau usaha di Jawa itu dari satu tempat, kalau yang jadi saya sini pernah merasakan ya, kalau cuma buat 10 gayung ya, ataupun 8 kilo 7 kilo itu kayaknya sedikit banget gitu kan. Rata-rata 20 kilo apa 20 gayung sampai satu sak gitu kan, artinya sampai 30 gayung ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Nah itulah luar biasanya ya demikian. Nah di Jawa mungkin sekarang harganya 1000-an, tapi lebih besar-besar potongannya. Artinya kalau di sana memang kalau tidak membuat banyak, kita tidak bisa menyisakan hasil, walaupun di sana kehidupan itu lebih murah teman-teman. Nah di sini bergambarnya seperti ini, tapi minusnya gini teman-teman, karena di sini itu ya makanan seperti ini jarang ya, jarang, dan orang itu hobinya nggak kesini, nggak banyak kesini ya. Ini itu orang jarang menyukai seperti ini, masih apa ya, awam makanan seperti ini, jadi harus mengenal lebih ekstra. Makanya ketika buka itu tidak mudah juga teman-teman ya, tidak mudah, karena kalau buka awal buka aja kita berani paling membuat 4 gayung gitu kan, 3 gayung gitu kan, atau 5 gayung paling maksimal gitu kan, karena itu tadi ya. Tapi kalau habis segitu ya lumayan juga sih gitu. Nah bedanya di situ teman-teman, sehingga kita itu harus ekstra mengenalkan. Tapi kalau udah jadi teman-teman ya di sini ya, contohnya punya kita yang pertama dulu masih kita pegang gitu kan, masih ada gitu kan, itu omset sampai 1 jutaan, bikin ya mungkin berapa gayung ya, sekitar 11 gayung gitu kan, mungkin seperti 10 gayung gitu kan, tapi dapat uang kalau habis 1 jutaan gitu kan. Nah itu kan, nah artinya di sini ada plus minusnya teman-teman, sehingga menurut saya bisa dapat uang itu justru dari Kalimantan ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya pengalaman kemarin teman-teman, karena ada beberapa orang yang mitosnya ya. Jadi teman-teman ya, ada satu hal yang memang kadang itu tidak percaya. Ketika saya dulu yang pertama kali kesini dikatakan ada hasil ya teman-teman. Saya sudah dibilang dari teman-teman lainnya ya, dari teman-teman yang ada di sini, kalau pokoknya dapat modal dari sini jangan untuk buka di Pulau Jawa gitu kan, karena ya banyak pengalaman yang kurang baik gitu kan. Dan saya sendiri pernah melakukan hal itu. Ketika ada hasil di sini ya bukan hanya uang 1 juta, 2 juta, lebih dari puluhan juta gitu kan, mungkin mendekati 100 gitu kan, dapat keuntungan dari sini waktu di periode yang kemarin, yang awal kesini kemarin ya. Dan akhirnya saya buka usaha di sana, ternyata memang benar gagal, sehingga tanah pun, terus tanah yang pernah saya beli itu harus saya jual dan untuk kehidupan modal lagi, dan saya akhirnya kembali lagi ke sini teman. Ya untungnya di sini masih ada usaha gitu kan. Jadi saya meninggalkan Kalimantan pada saat itu 2022 ya, dengan niat untuk usaha di sana dengan modal yang ada gitu kan, tapi akhirnya semua malah habis gitu kan. Itu pengalaman pribadi teman-teman. Semoga ini menjadi satu hikmah bagi saya sendiri, ketika nanti saya bisa berkembang lagi di sini, bisa memanfaatkan, benar-benar memanfaatkan waktu dan hasil ya nanti, sehingga lebih sukses. Jadi itu teman-teman ya, sedikit yang saya alami ketika saya di Kalimantan. Semoga ini menjadi satu pembelajaran penting